Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, yang saya hormati, Ibu dosen, pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada siang hari ini. Sholawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum saya berpidato, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pasya Septiansyah, saya dari program studi ilmu komunikasi. Teman-teman di sini, pernahkah rekan-rekan menghitung sudah berapa ratus jam yang kita habiskan duduk di ruang kuliah ini? Berapa banyak malam yang kita korbankan menatap layar laptop hingga mata perih demi menyelesaikan kumpulan tugas. Kita semua di sini sedang bertaruh, mengorbankan masa muda, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit demi sebuah harapan bernama masa depan. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Di tengah semua perjuangan ini, apakah kita pernah merasa cemas? Saat ini, kita hidup di era di mana teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada kurikulum kuliah kita. Masuk ke tahun 2026, kita melihat fenomena luar biasa. Kecerdasan buatan atau yang biasa kita sering sebut AI tidak lagi sekedar membantu mengetik, tetapi juga sudah bisa menganalisis data rumit, mendesain, menulis kode pemrograman, bahkan mengambil keputusan manajerial dalam hitungan detik. Tugas kuliah yang dulu membuat kita begadang seminggu, kini bisa diselesaikan oleh AI hanya dalam waktu yang 1 kali kedipan mata. Melihat kenyataan ini, sebuah pertanyaan besar memukul telak kesadaran saya. Jika mesin bisa melakukan hampir semua tugas akademik kita, lalu apa gunanya kita kuliah hari ini? Apa yang membuat kita berbeda dengan robot? Rekan-rekan yang saya banggakan, banyak mahasiswa hari ini terjebak menjadi mahasiswa mekanis. Pola hidupnya monoton, datang ke kampus, duduk, mendengarkan dosen, mencatat, lalu pulang. Saat diberi tugas, jalan pintasnya adalah menyalin mentah-mentah dari AI. Kita belajar hanya untuk menghafal demi ujian, lalu melupakannya seminggu kemudian. Jika pola ini terus kita pertahankan, mohon maaf jika kita sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pengangguran di masa depan. Kenapa? Karena robot tidak pernah lelah, robot tidak butuh gaji, dan robot jauh lebih akurat dalam menghafal informasi dibanding otak kita. Kita tidak akan pernah bisa menang jika bertarung dalam hal kecepatan menghafal atau mengolah data dengan AI. Oleh karena itu, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan reorientasi, menata ulang esensi dari status mahasiswa yang kita sandang. Kita harus bergeser dari sekedar mahasiswa yang mencari nilai menjadi mahasiswa yang bernilai. Nilai seorang mahasiswa tidak lagi dilihat dari selembar kertas IPK, melainkan
dari 3 kualitas manusiawi yang tidak akan pernah dimiliki oleh baris kode komputer manapun. Yang pertama itu adalah ketajaman nalar kritis. AI bisa memberi Anda sejuta jawaban dalam 1 detik, tapi AI tidak tahu mana jawaban yang etis, mana yang benar-benar valid, dan mana yang berdampak buruk bagi masyarakat. Tugas kita sebagai mahasiswa bukan menelan informasi bulat-bulat, melainkan mempertanyakan fenomena, menganalisis dampak sosial, dan berani menyuarakan kebenaran di atas data yang valid. Yang kedua, kecerdasan emosional dan kolaborasi. Di dunia nyata, tidak ada sukses yang diraih sendirian. Kemampuan mendengar keluh kesah orang lain, bernegosiasi dengan kepala dingin, memimpin dengan empati, dan merangkul perbedaan adalah keahlian murni manusiawi. Anda tidak bisa mempelajari cara berempati dari layar monitor. Hal itu hanya bisa diasah saat Anda aktif berorganisasi, berdiskusi, dan turun langsung menyapa masyarakat di lapangan. Yang ketiga itu berintegritas moral. Kemudahan teknologi adalah ujian moralitas terbesar bagi generasi kita. Sangat mudah untuk menipu dosen dengan tugas buatan AI. Tapi ingatlah sahabatku, ketika kita melakukan itu, kita tidak sedang menipu dosen. Kita sedang merampas hak otak kita sendiri untuk bertumbuh. Kita sedang melatih diri kita menjadi pembohong sejak dari dalam pikiran. Rekan-rekan sekalian, gelar sarjana yang nantinya akan tertulis di belakang nama kita memiliki beban moral yang teramat besar. Ketika kita lulus nanti dan melangkah ke masyarakat, mereka tidak akan bertanya berapa nilai kelulusanmu atau seberapa cepat kamu menghafal teori. Masyarakat kesusahan di luar sana akan menatap mata kita dan bertanya, kamu sudah kuliah tinggi-tinggi, lalu apa yang bisa kamu perbuat dengan ilmumu untuk membantu menyelesaikan masalah kami? Maka dari itu, jangan biarkan masa kuliah yang singkat ini habis begitu saja tanpa makna. Jangan mau menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, yang asing dengan realitas sosial. Bertukar diri kalian pada pengalaman-pengalaman baru. Ikuti organisasi, gagal dalam perlombaan, berdebat dalam forum ilmiah, dan perluas jaringan pertemanan. Justru dari benturan dan kegagalan itulah karakter kita dibentuk menjadi baja yang tangguh dan adaptif. Sebagai penutup perubahan zaman tidak akan pernah bisa kita banding. AI akan terus berevolusi menjadi semakin pintar setiap harinya. Namun teknologi tetaplah alat penunjang dan manusialah pemegang kendalinya. Pilihan kini ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita memilih menjadi mahasiswa yang pasif, yang nantinya tergilas oleh zaman, atau menjadi mahasiswa yang berdampak, yang mampu mengendalikan teknologi? Mungkin itu saja pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.